Gerald Van Burg lanjut ke berlatihan timnas di Jakarta dengan mencoret dua pemain di tengah persiapan tim Merah Putih di Piala AFF U23 2025. Benarkah peluang timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kini kembali terbuka? Kevin Dix jadi saksi bahwa negara tuan rumah putaran keempat kini dalam kondisi tidak aman menyusul konflik di Timur Tengah. Pemain timnas Jepang langsung beri ucapan selamat ke timnas Indonesia yang saat ini berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Persib Bandung sambut Cirus Margono untuk bergabung di musim depan? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bintang timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini dikabarkan terjebak di Doha, Qatar. Hal itu tepatnya di tengah-tengah perang Iran dan Israel yang sudah dimulai sejak 12 hari terakhir. Kevin Dix menceritakan bahwa dirinya mendengar suara ledakan yang kemungkinan berasal dari serangan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang menjadi basis pusat Komando Angkatan Udara Amerika Serikat. Teman-teman kami sekarang sedang berada di Doha dan baru saja mendengar ledakan dari tentara Iran. Akan saya beri kabar terbaru nanti, ujar Kevin Dix di dalam akun Instagramnya. Ya, Kevin Dix pun tidak mengungkapkan hendak kemana atau dari mana, akan tetapi sang pemain diduga sedang transit di Doha karena menunggu jadwal penerbangan. Ya, buntut dari kiriman rudal itu, kini Qatar pun menutup wilayah udaranya sehingga pesawat komersial tidak bisa terbang atau mendarat di Doha untuk sementara waktu. Kabar terbaru, Qatar telah membuka kembali wilayah udaranya. Namun Kevin Dix masih belum bisa meninggalkan Doha. Sedikit kabar terbaru, ruang udara sudah dibuka selama 2 jam terakhir dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan penerbangan mereka, tutur Kevin Dix. Entah saya akan tertunda sekitar 6 atau 7 jam, atau penerbangannya akan dibatalkan, lanjut bek timnas Indonesia tersebut. Konflik Israel dan juga Iran kini bisa berdampak besar ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu salah satunya soal tuan rumah. Ya, partisipasi Amerika Serikat yang memberi dukungan untuk Israel dalam penyerangan ke Iran juga menambah ancaman stabilitas Timur Tengah. Bahkan baru-baru ini Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran, sebagai balasan giliran Iran yang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berbasis di Qatar. Sementara diketahui bahwa Qatar merupakan salah satu tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangan tersebut pun sempat membuat Qatar menutup ruang udara, termasuk penerbangan dari dan ke Doha. Dampak dari perang ini, kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 untuk grup A yang seharusnya berlangsung di Yordania pada 5 Juli mendatang terpaksa ditunda. Lantas bagaimana dengan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini? Meskipun masih akan berlangsung pada Oktober mendatang, maka ancaman nyata tetap akan ada. Oleh karena itu, FIFA dan AFC dituntut untuk mencari alternatif tuan rumah baru selain Qatar dan Arab Saudi. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun kedua negara ini bisa terdampak, seperti halnya Qatar dan Arab Saudi pun bisa terseret. Lantas negara-negara mana saja yang bisa menjadi alternatif tuan rumah? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, yang pertama ada negara Jepang yang bisa saja menjadi tuan rumah putaran keempat. Ya, negara Jepang bisa dikatakan negara yang cukup jauh dari jangkauan konflik di Timur Tengah. Terlebih Jepang memiliki segalanya untuk bisa menggelar putaran keempat dengan fasilitas yang bagus. Selain itu, di sana juga tidak akan ada yang dirugikan oleh Jepang dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026 ini. Yang kedua ada Indonesia itu sendiri. Ya, Indonesia merupakan tempat teraman bagi para kontestan putaran keempat, di mana fasilitas di Indonesia untuk menggelar putaran keempat juga tidak dapat diragukan lagi. Namun meski begitu, sebagai salah satu negara kontestan, Indonesia tentu akan diuntungkan jika dipilih sebagai tuan rumah. Dua pemain timnas Indonesia U23 kini tampaknya dicoret oleh Gerald Van Burg, di mana kedua pemain itu pun harus menepi dari pemusatan latihan timnas Indonesia U23 menjelang Piala AFF U23 2025 ini. Ya, timnas Indonesia U23 diketahui sedang mengadakan pemusatan latihan di Jakarta pada 20–14 Juli mendatang, di mana pemusatan latihan itu dimaksud untuk menatap turnamen Piala AFF yang digelar di Indonesia mulai 15 Juli mendatang. Awalnya Gerald Van Burg memanggil sebanyak 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut.
Namun demikian sudah ada 2 nama yang dicoret dari skuad Garuda Muda itu, di mana kedua nama tersebut sama-sama berposisi sebagai penjaga gawang. Mereka adalah Husna Al-Malik dari Persik Kediri dan juga Putra Sheva Sanggasi dari Persib Bandung. Dengan adanya pencoretan itu, kini tersisa 28 pemain di Timnas Indonesia U23 2025. Ada 2 kiper yang dicoret kemarin. Jumlah pemain sekarang sudah lengkap, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik, kata manajer Timnas Indonesia U23 yaitu Zaki Iskandar. Ya, sejatinya pencoretan ini terlalu dini mengingat hari turnamen terbilang masih cukup lama. Namun walau demikian, tentunya keputusan itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh sang pelatih. Nantinya ada 5 pemain lagi yang akan dicoret seiring mendekati hari-hari turnamen. Mengingat setiap tim hanya boleh mendaftarkan 23 pemain di hari pertandingan. Persib Bandung kini dikabarkan sedang dalam proses mendatangkan pengganti Kevin Rey Mendoza yang berposisi sebagai kiper andalan mereka yang telah resmi meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Kepastian ini menjadi sorotan bobotoh yang selama 2 musim terakhir telah menyaksikan peran krusial Kevin dalam menjaga soliditas lini pertahanan timnya. Ya, Kevin merupakan figur kunci di balik kokohnya pertahanan Persib Bandung selama 2 musim terakhir. Kehilangannya tentu menjadi pukulan berat bagi Persib Bandung dan kabar duka bagi para bobotoh yang telah menjadikan Kevin sebagai salah satu pemain favorit mereka. Namun meskipun kehilangan Kevin, kini Persib Bandung tidak tinggal diam, di mana klub kebanggaan bobotoh itu kini disebut-sebut sedang mendekati kiper diaspora Indonesia yaitu Cyrus Margono yang saat ini membela klub di Liga Super Kosovo. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, peluang Cyrus Margono untuk bergabung dengan Persib Bandung pun meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 17%. Rumor ini juga diperkuat oleh unggahan akun Instagram Garuda Legend pada Kamis 12 Juni 2025. Cyrus Margono dikabarkan selangkah lagi akan bergabung ke Persib untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Kiper keturunan yang hingga saat ini masih menunggu panggilan ke Timnas Indonesia, tulis akun tersebut. Ya, penampilan impresif Cyrus Margono bersama KF Dukak Jini menjadi daya tarik tersendiri, di mana ia mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan 17 gol dari 17 pertandingan yang ia jalani. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal Cyrus Margono yang disebut-sebut akan segera bergabung dengan klub asal Bandung tersebut. Di balik kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Jepang di pertandingan terakhir grup C putaran ketiga terselip sebuah momen yang begitu berkesan bagi Beckham Putra. Bukan karena mencetak gol ataupun melakukan tackle keras, melainkan dari percakapan singkat namun penuh makna dengan kapten Timnas Jepang yaitu Wataru Endo. Menariknya pemain Liverpool itu turut menyampaikan harapan agar Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada laga itu Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Kekalahan telah menjadi cerminan perbedaan level permainan yang cukup mencolok yang juga dirasakan langsung oleh para punggawa skuad Garuda. Main lawan Jepang kayak lawan 20 orang. Benar-benar sempit ruangnya, jadi langsung 3 pemain datang. Oh, Romni saja tidak pernah menang duel bola atas, apalagi saya, kata Beckham Putra dalam Senior Sport 77 Official. Beckham Putra yang tampil sebagai starter pun harus bekerja keras dalam menghadapi lini tengah Timnas Jepang yang dikomandoi oleh Wataru Endo, di mana pemain tersebut menunjukkan permainan yang disiplin, keras, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Di sela-sela pertandingan, sebuah interaksi kecil terjadi di pinggir lapangan dan mengawali percakapan tidak terduga antara keduanya. Ketika pertandingan dihentikan sejenak karena ada pemain yang mengalami cedera, Beckham dan Wataru Endo berdiri berdekatan. Dalam suasana santai, Endo memperhatikan jersey Beckham Putra dan tampak tertarik. Dia lihat nama saya, terus tanya, kamu benar namanya Beckham? Tanya Endo. Saya bilang, iya, itu nama asli saya. Terus dia bilang, itu nama yang bagus, jelas cerita Beckham. Ya, percakapan itu pun berlanjut dengan tawaran dari Endo untuk bertukar jersey. Sebuah kesempatan langka yang tentu tidak dilewatkan oleh Beckham Putra. Ya saya tentu saja maulah, Endo ini, ujarnya sambil tersenyum. Ya, menariknya Beckham pun tidak langsung memberikan jersey yang dikenakannya di babak pertama karena ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan pribadi. Saya pengen simpan yang lengan panjang itu. Jadi pas babak kedua kita baru tukar jersey, jelas Beckham Putra. Ya, momen pertukaran jersey itu pun diakhiri dengan ucapan singkat dari Wataru Endo. Namun hal itu begitu berarti bagi Beckham dan Timnas Indonesia. Selamat ya, semoga lolos ke Piala Dunia di putaran keempat, kata kapten Timnas Jepang tersebut. Ya, ucapan tersebut pun bukan sekadar basa-basi, di mana Endo memahami bahwa perjuangan Indonesia belum berakhir. Setelah berhasil melaju dari grup berat yang juga dihuni Timnas Jepang, kini skuad Garuda akan menghadapi tantangan yang lebih besar di babak berikutnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.